Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas IUP hendak mempresentasikan video mengenai cara mencari informasi yang terpercaya dan praktik penggunaan aplikasi Mendeley. Dimulai dengan yang pertama, perkenalan anggota, yang kedua, tujuan dan manfaatnya dibuat video ini, dan yang ketiga, isi video itu sendiri. Pertama, kita masuk ke perkenalan anggota. Kelompok 1 Bahasa Indonesia ini terdiri dari 3 orang, yaitu Devin Rakatsubiki dengan NRP 500722165, Muhammad Davin Fitriawan dengan NRP 50092210050, dan Ahmad Azumarazi Aslam Zulfikar dengan NRP 507221066. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari dibuatnya video ini. Tujuan dari video ini merupakan memperlihatkan penonton terkait cara mencari informasi yang meyakinkan dan valid, praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan cara penggunaan aplikasi Mendeley pada aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Manfaat yang terdapat di dalam video ini ialah cara mencari dan memilah informasi yang kredibel atau terpercaya. Yang kedua adalah manfaat dalam pengetahuan mengenai aplikasi Mendeley itu sendiri. Yang ketiga ialah cara menggunakan aplikasi Mendeley pada Microsoft Word. Dan yang terakhir, cara mengelola referensi yang didapat ke aplikasi Mendeley itu sendiri. Berikut sesi perkenalan, kita lanjut ke videonya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke cara mencari sumber referensi yang kredibel. Yang pertama, sumber referensi yang kredibel harus punya 3 kategori ini. Yang pertama dapat dilacak, jadi sumber referensi dapat ditemukan di PISSN atau EISSN, ISBN, dan DOI. Nah, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, jadi sumber referensi ini harus diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar dan sudah diakui. Yang ketiga dapat dipercaya, jadi sumber referensi tersebut harus sudah terindeks. Berikut ini merupakan contoh-contoh sumber referensi yang kredibel. Yang pertama ada Google Scholar, yang kedua ada id.portal.garuda.org, yang ketiga ada DOAJ, yang keempat ada academia.microsoft.com, yang kelima ada situs Perpusnas, dan yang keenam ada jurnal atau artikel pada perpustakaan kampus. Ini merupakan langkah-langkah mencari sumber referensi yang kredibel. Yang pertama, temukan topik yang terasa cocok. Yang kedua, cari referensi mengenai topik. Jadi cara kita mencari sumber referensi itu di website yang tadi. Yang ketiga, pilih dan membaca referensinya sesuai. Jadi pilih artikel atau jurnal yang paling sesuai dengan topik. Yang keempat, gunakan kata kunci. Gunakan kata kunci untuk mencari sumber referensi yang paling tepat. Cara mengecek sumber referensi. Yang pertama, gunakan situs Scientific Journal Ranking. Yang kedua, perhatikan domain pada web. Domain pada web yang umumnya itu ada com, .org, atau .gov. Dan yang ketiga, pastikan sumber referensi dengan Scopus. Yang keempat, lihat katalog ID dalam aplikasi Mendeley. Contoh sumber referensi yang kredibel ialah yang pertama Google Scholar. Google Scholar merupakan sumber referensi yang kredibel. Hal ini dikarenakan isi dari situs tersebut sudah diverifikasi oleh lembaga resmi. Yang kedua merupakan ini contoh jurnal yang kredibel merupakan terdapat kode DOI dan keterangan yang jelas terhadap jurnal tersebut. Halo, di bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Mendeley Reference Manager. Langsung saja saya mulai. Jadi apa itu Mendeley Reference Manager? Seperti dari namanya sendiri, Mendeley Reference Manager adalah software pengelola referensi yang dibuat oleh penerbit Elsevier yang tersedia dalam Mac, Windows, dan Linux. Mendeley juga mempunyai software lainnya yang gunanya sama persis, yaitu Mendeley Desktop. Sekarang aplikasi Mendeley Desktop sudah tidak didukung lagi oleh Mendeley, tapi masih bisa digunakan. Untuk mendownload Mendeley Reference Manager, ketik www.mendeley.com di search bar Anda, kemudian klik download di pojok kanan atas, kemudian pilih opsi aplikasi yang digunakan sistem operasi Anda. Karena saya menggunakan Windows Operating System untuk tutorial ini, jadi saya akan mendownload versi Windows-nya. Setelah di-download, klik aplikasinya ini, kemudian ikutilah arahan service wizard-nya. Tinggal klik install, selesai. Untuk menggunakan Mendeley Reference Manager, kita harus mempunyai akun Mendeley itu sendiri.
Pembuatan akunnya itu gratis dan mudah untuk dilakukan. Tinggal ke halaman Mendeley tadi, terus klik create account, kemudian isi alamat email Anda, terus continue, terus kemudian isi semua informasi yang Anda perlukan seperti nama, password pilihan Anda, dan lain-lain. Setelah itu saya sarankan untuk mendownload add-on Mendeley Web Importer untuk mempermudah menyimpan referensi yang ditemukan online ke library Mendeley Reference Manager. Add-on ini tersedia di semua web browser seperti Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Saat pertama kali membuka programnya, Anda harus login terlebih dahulu. Setelah itu, Anda dapat melihat kolom yang ada di kiri ini. Di bagian atasnya ada plus add new, di mana Anda bisa menambahkan file dari komputer, menambahkan entry baru secara manual, terus mengimport suatu library dari mana saja. Contoh EndNote ini. Terus di bawahnya ini ada all references, all reference untuk semua referensi, recently added sama recently read untuk yang tambahkan ke library sama yang baru dibaca, favorites untuk yang paling disukai, my publication itu publikasi kita sendiri, dan trash itu tempatnya file-file yang di-delete dari sini. Untuk menambahkan referensi dengan mudah, tinggal add new file from computer. Sebagai contoh, saya akan klik ini. Klik open. Oke, belum lama. Klik open dan masukkan, nanti ada di sini nanti. Kemudian kalau jika Anda ingin menambahkan referensi secara manual, tinggal abaikan identifier-nya, terus masukin semua informasi yang ada di kolom-kolom ini seperti reference type, title, author, sampai semuanya ini. Kemudian untuk menghapus referensi itu sangat mudah. Tinggal klik referensi yang ingin di delete, kemudian klik delete di bawah ini. Nanti filenya akan berada di trash sini. Atau juga tinggal ya itu saja. Itu saja dari saya, semoga membantu. Setelah berhasil menambahkan referensi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan sitasi dari referensi tersebut ke dalam Microsoft Word. Pertama-tama kita buka Microsoft Word, lalu pergi ke bagian Reference. Setelah itu klik ikon Mendeley Site dan menunggu proses membuka Mendeley Site. Setelah beberapa saat akan muncul bahwa referensi dari jurnal yang ingin kita sitasi sudah berhasil ditambahkan di Mendeley Site. Lalu kita klik salah satu dan insert one citation. Lalu sitasi dari jurnal tersebut akan tertera pada Microsoft Word. Hal yang sama juga akan kita lakukan kepada referensi dari luar negeri. Klik lalu insert one citation. Lalu sitasi akan tertera pada Microsoft Word yang kita inginkan. Jika kita menerapkan hal ini pada karya tulis ilmiah yang sedang kita kerjakan, kita taruh sitasi di akhir paragraf, klik jurnal yang ingin kita sitasi, insert one citation, lalu sitasi akan tertera pada akhir paragraf. Hal yang sama kita terapkan kepada referensi dari dalam negeri. Kita klik jurnalnya, lalu insert one citation, dan sitasi akan tertera pada akhir paragraf dari Word yang kita inginkan. Kita juga bisa merubah style dari sitasi. Ada APA, Chicago, Harvard, IEEE, dan lain-lain.
sesuai dengan keinginan dari kita. Mungkin itu saja dari kami. Video tata cara penggunaan citasi dari Mendeley ke Microsoft Word.